Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bareng saya masih di ARD Channel Official. Oke, mungkin di kesempatan kali ini saya sedang berada tepatnya di daerah Tuban, Jawa Tengah ya. Dan kali ini saya akan mendatangi salah satu narasumber yang konon beliau pernah melakukan ritual bank gaib atau uang gaib. Oke, kisah selengkapnya hanya di ARD Channel Official. Oke, alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sama rekan-rekan lagi berada di wilayah Klaten, Jawa Timur ya. Nah, dan kebetulan sekarang saya bertemu dengan salah seorang narasumber yang beliau udah keliling pulau keluar kota ingin mencari pesugihan yang berhasil. Nah, mungkin di kesempatan kali ini kita alhamdulillah beliau akan sedikit berbagi cerita pengalamannya, kenapa alasan beliau kenapa ingin mencari pesugihan. Dan tujuan video ini adalah kita untuk pembelajaran saja, jangan sampai gelap mata ya. Dan mudah-mudahan cerita dari ibu ini bisa membuka mata kita bahwasanya segala sesuatu itu tidak harus dengan pesugihan. Nah, mungkin ibu sebelumnya saya pengen tahu dengan ibu siapa, mohon maaf. Paina. Oh, Ibu Paina. Nah, mungkin Ibu bisa terangkan kenapa sih Ibu sampai sekarang Ibu mencari tempat pesugihan yang berhasil. Bisa diceritakan dari awal, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kali saya memang ditipu atau didolimi uang yang jumlahnya tidak sedikit, ratusan juta. Itu saya diiming-imingin karena saya mau diajak cari uang goib, tapi ternyata cuma ditipu. Sebenarnya tidak ada uang goib, cuma saya dikasih video, dikasih foto. Itu kalau uang goib itu ada. Pertama kali saya disuruh bayar per orangnya 25 juta. Itu saya rombongan pertama kali itu 2014 saya diiming-imingin lah, karena saya tergiur, karena itu katanya bisa ngambil di daerah Gunung Jati. Ternyata cuma tipu, cuma ditipu aja. Mohon maaf Ibu, sebelumnya Ibu tertarik dengan ingin menggandakan uang goib itu, apakah awalnya terlilit hutang atau misalkan ingin? Iya, memang betul. Oh, terlilit hutang. Terlilit hutang. Kalau boleh disebutkan nominalnya berapa itu, Bu, waktu itu? Ya, hampir kurang lebih 800 juta. Iya. Wow. Karena saya terlilit uang segitu banyak, sedangkan rumah saya dua-duanya itu sudah hampir disita ya, tapi ditolong sama keluarga. Cuma kuasa nempatin tapi nggak kuasa memiliki. Oh, jadi nggak ketutup gitu ngejual rumah juga gitu hutangnya? Nggak bakalan bisa tertutup. Kenapa, Bu? Ya karena uang rumah dua-duanya itu nilainya paling sekitar 500-an, sedangkan uang pinjaman saya lebih dari 500 itu. Makanya Ibu cari uang goib. Ya, cari uang goib, tapi ternyata di mana-mana memang uang goib itu nggak ada. Akhirnya ada temen orang Jawa Timur juga itu, dibilang katanya ada uang jumlahnya 15 M. Itu tinggal bikin selamatan sama bikin sesaji. Ternyata itu juga bohong juga. Itu saya dimintain uang per orangnya 15 juta. Selama setahun itu saya dimintain, sampai detik ini pun katanya hari ini atau besok itu mau dikirim, tapi nggak tahu benar apa enggak ya. Oh, hari ini Ibu dijanjin pencairan uang gaib. Nah, tapi itu berarti uang 15 juta itu di alasannya untuk beli apa, Bu? Buat selamatan, buat beli minyak, buat beli apel jin apa. Oh, gitu. apel jin. Itu 4 orang itu 15 juta itu, Mas. Oh, berarti 4 orang berarti hampir 60 juta. Oh, berarti enggak satu orang yang mintanya? Enggak, 4. Itu enggak.
Kalau kayak gitu nggak mungkin satu orang, pasti rombongan. Kenapa ibu mau terjun ke dunia kayak gitu? Apa diiming-iming atau setelah lihat video? Karena itu teman saya bilang katanya udah pernah berhasil gitu loh Mas. Hmm, Nah ternyata teman saya yang bilang berhasil itu ternyata juga satu perguruan. Gitu. komplotan. Tapi ibu sempat lihat videonya, banyak uang gitu. Ada, Punya videonya. ada. Nanti aja kalau boleh minta, kita minta ya buat ditayangkan. Tapi kita mungkin untuk sumbernya kita blur. Iya. Dan mungkin kalau misalkan kayak Itu gimana? uangnya itu ratusan udah dirapiin Mas. Satu deretan gitu, itu nggak tahu berapa puluh miliar, nggak tahu. Terus itu ada uang Asli. dolar juga, Oh, berapa karung gitu, 4 karung atau 5 karung tuh. ibu lihat atau lihat videonya aja? Ada videonya? Maksudnya nggak lihat aslinya Enggak, enggak lihat. Itu dimintain 15 itu berapa kali bu dalam setahun? 15 tuh sekali. Terus yang itu mau puasa itu pernah sampai uang tuh udah saya amplopin mau buat fitrah anak-anak itu. Mm-mm. Itu pun diminta sampai teman saya namanya Gus Fani itu, dia bilang ya udah Bismillah aja bu, ini mudah-mudahan ini bisa Cair gitu ya. bisa tertolong. Nah itu sampai sekarang orang-orang tersebut sampai sekarang ibu masih berhubungan apa udah? Masih. Oh, masih. Masih Dijanjiin pencairan. iya. Masih minta. Saya kan Ah. kemarin ya sempat sih, Pak ini ponakan saya memang kecelakaan benar, Mm-mm. saudara jauh sih kecelakaan. Udah gitu kan dia itu apa, koma 3 hari atau berapa udah meninggal. Fotonya saya kirim, Pak ini saya butuh uang karena ini, dia minta transfer. Saya percaya nggak percaya, masa ada uang segitu banyaknya kok 200.000 aja sampai minta dikirim. Alasannya mau buat beli kardus untuk beresin uang gitu kan. 200.000 Ya, minta. Nah, itu saya sebenarnya dari mulai pertama kali itu saya udah nggak percaya. Tapi kenapa sebenarnya. ibu ngasih terus gitu? Nah, karena dia itu selalu ngomong begini-begini, mau bilang datang ke rumah hari ini, dah suruh kirim untuk transport, saya kirimin. Dah akhirnya dia bilang alasan katanya saya lagi di Solo, ada sama itu calon DPR gitu, mau nolongin ini calon DPR ini bu. Nah, nanti saya nggak sempat datang ke rumah. Oke, dah sekali. Udah gitu saya datang ke rumahnya dia suruh nginep. Saya nginep berapa hari gitu Mas. Sampai anaknya itu Mas selamatan untuk ibunya. Untuk ibu angkatnya itu meninggal tuh waktu itu mau setahunan apa-apa gitu. Itu sampai minta uang saya 2 juta loh. Bilangnya saya pinjem. Tapi sampai sekarang juga saya hubungin, itu bapak sama anak sama. Nah, minta uang 2 juta saya kasih untuk selamatan itu. Udah gitu bapaknya bilang katanya kan ngasih itu apa, ngasih saya tuh kayak kembang kantil gitu loh. Alasannya cuma suruh naruh, tapi ngomongnya nggak jelas, saya nggak tahu bahasanya dia. Akhirnya kan saya bakar. Saya bakar, udah gitu dia bilang katanya kalau anak saya memang kalau kayak gitu ada isinya bu, bilang gitu. Tapi kalau ibu bakar itu yang isi yang di dalam itu pasti lari keluar gitu. Alasannya? Enggak, itu anak saya yang ngomong. Soalnya anak saya kan punya ya agak ngerti dikit lah. Nah udah gitu akhirnya dia minta ganti rugi uang. Katanya itu barang yang di dalam udah lari ke saya, lari pulang bu, bilang gitu. Ini minta buat beli gantinya. Udah saya kirimin. Berapa itu 1 juta saya kirimin. Besok lagi minta lagi. Tapi yang ngirimin tuh bukan saya, teman saya. Teman saya yang ngasih. Oh maksudnya ibu yang pinjam gitu? Atau ibu didanai? Didanain. Didanain. Apa ya nanti kalau misalnya benar-benar berhasil ya Bagi 2 gitu ya?
Allahu alam lah, kalau ini nanti berhasil ya nanti dibagi. Ibu ada bagian mungkin begitu ya. Ya itu udah gitu. Terus kemarin belum lama itu minta lagi 18 juta itu, 18 juta. Ya itu saya alasan saya nggak ada uang. Pak, saya lagi nggak ada uang ini. Nah itu kakaknya di Jakarta, no. Dia lagi juga kehabisan uang, Pak. Saya bilang gitu. Terus minta 18 juta. Dikasih. Enggak saya kasih. Minta 18 juta sampai 3 juta. Nggak ada uang. Nggak dikasih tapi. Enggak. Terus oke lah, kalau cuma 1 juta saya kasih, saya bilang gitu. 1 juta saya kasih, langsung saya transfer itu saya sendiri. Terus katanya buat beli kembang, buat beli apa yang 300, 200. Pak, jenengan ki mosok nek uang kayak gitu nggak bisa ngambil, belum waktunya, Bu. Nah, Bu, mungkin yang ada di benak penonton dan saya juga, Ibu kan secara sadar udah tahu ya bahwa ini udah ganjil. Kok kenapa sih Ibu tuh kayak tabungan berjalan? Diperas mau aja dari mulai nilai besar, tapi tetap Ibu walaupun kecil tetap ngasih. Saya tuh sebenarnya nggak ngasih, Mas, tapi teman saya yang penasaran. Oh, tetap Teman dikasih. saya yang Jakarta itu karena dia itu sebagai direktur kan. Oh, dia juga pengen. Lah, Maksudnya Ibu nggak ngasih tahu ke temen Ibu, udahlah. udah, Jangan. saya udah bilang dari mulai pertama itu yang kena 1 orang 5 juta itu oknum polisi loh, Mas. Oh, Oknum yang kena polisi. itu. Tapi orangnya akhirnya meninggal ya, Pak. Meninggalnya itu 1 orang 25 itu nggak cukup sekali loh. Mintanya lebih gede. Itu yang pertama kali. Oh, yang kena. Pertama kali itu pernah sampai sekali datang tuh 30 juta, 50 juta. Itu sampai uang tuh ngumpul sampai dosan lebih. Nah itu teman saya namanya Mbak Dewi itu aja, dia tuh sampai tergiur. Karena apa? Dia ngambilnya katanya di apa tuh, alas rom katanya. Itu kalau dihitung gitu dari awal ngikuti, berarti kalau kayak gitu komplotan ya, itu habis berapa sampai sekarang kalau Ibu hitung itu? Nggak bisa dihitung kali, Mas. Lebih dari 100 berarti ya? Lebih lah. Dan sampai sekarang belum cair. Kalau yang itu kan orang yang pertama itu orangnya udah meninggal. Meninggal. Meninggal karena yang satu keberekan apa, naik mobil keberekan pohon. Terus yang satu namanya Pak Gatot tuh, Yang nipu berarti itu ya? itu kejatuhan pintu besi pabrik. Oh, jadi kalau kayak gitu nggak berkah uangnya ya? Jadi Ya, matinya juga tragis berarti ya? meninggalnya juga kebanyakan kayak gitu. Yang nipu saya itu udah 5 orang meninggal loh, Mas. Nipu Ibu. Heeh. Dan pada akhirnya karena Ibu mungkin pusing, banyak utang, Ibu sekarang nyari pesugihan gitu. Lah, Gimana? saya tuh karena ya bener, orang-orang tuh sebenarnya yang titip uang itu gemukan itu kan, saya kan soal ikut penggemukan itu kan saya terima sama setor. Nah itu yang saya setoran itu namanya Pak Santoso tuh, seorang polisi kan, dia juga tor situ tuh. Saya kan percaya, pertama dia polisi, kedua dia bagian kantor juga. Nah saya setiap 2 bulan sekali tuh setor kan, itu nanggung uangnya 30 orang loh, Mas, saya. Nanggung uang 30 orang itu padahal kalau setor tuh saya kadang-kadang 60 juta, 80, paling sedikit 40 juta. Maksudnya uangnya Ibu pakai gitu? Bukan, saya terima, saya setorin ke penggemukan sapi itu loh, Mas. Nah kayak gitu tuh, Mas. Jadi makanya saya merasa kebebanan. Sebenarnya orang-orang tuh tahu kalau uangnya bukan saya yang pakai. Makanya sebenarnya di rumah juga saya tuh nggak pernah ditagih, nggak pernah apa. Cuma saya tuh kalau ngelihat orangnya, saya tuh kayak punya beban berat banget. jadi mungkin uang tersebut dipakai sama si polisi itu, begitu. Ya kemungkinan besar, Nah, Mas. ibu kan megang uang 30 orang. Ibu setornya ke Pak Santoso. Pak Santoso. Nah, di uang Pak Santoso itu mungkin macetnya di situ. Ya mungkin karena dia itu
hidupnya selalu Glamor gitu. berfoya-foya, Oh. selalu glamor. Terus dulu tuh beli kulkas itu aja yang harga 15 juta. Hedon berarti. Lah, ya. rumahnya itu besar Mas, bangunannya elit juga. Oh, iya. Itu ternyata rumah kontrak. Lah kita nyariin kan nggak tahu. Terus pernah suatu tempat suatu hari teman saya Mbak Dewi itu nyariin ketemu. Ya itu ketemu. Saya udah dikasih tahu kalau Pak Santoso udah meninggal Bu. Tapi ibu percaya Pak Santoso udah meninggal? Ya percaya, orang saya tanya di kantornya, Oh. di kantor polisi, di kantornya dia tempat kerja. Terus istrinya sekarang matanya bawur, nggak bisa lihat sama sekali. Terus anak-anaknya pada nggak bisa sekolah. Berarti pada intinya ibu mah kena korban penipuan. Iya. berarti ya. Yang harus bayar ibu sendiri sekarang. Makanya mungkin ibu terlalu depresi, akhirnya mencari pesugihan sampai sekarang gitu. Ya itulah satu-satunya Mas. Apakah udah cari jalan lain yang maksudnya jangan langsung ke pesugihan gitu? Apa udah pernah atau gimana? Atau belum kerasa? Ya itu saya itu datang ke tempatnya Gus-Gus itu saya cuma siapa tahu kalau nanti saya itu bisa seperti kemarin, tahu-tahu bisa bayar utang tanpa Tanpa tumbal gitu ya. tumbal terus. Ya Nah, mohon uang maaf, goib atau uang apa saya nggak tahu itu. mohon maaf ibu, mohon maaf sekali. Ya. Mungkin kan ini kita juga nama udah disamarkan. Mm-mm. Ibu kan dari semenjak itu niat sekali pengen pesugihan. Mm-mm. Nah, yang namanya pesugihan itu pasti ada tumbal. Berarti ibu udah nyiapin tumbal. Kalau saya itu yang saya cari kan sebenarnya itu sebetulnya Iya. pesugihan kan pesugihan seperti kalau lewat Gus-Gus itu kan cuma lewat wiritan. Lewat wiritan terus kayak waktu itu tuh Gusnya kan juga udah bilang kalau ya wiritan ini aja nanti kalau misalnya apa bisa sabar sesabar mungkin lah itu nanti bisa terbayar tanpa kita mengeluarkan biaya. Nggak tahu itu apa dari mana, nggak tahu. Oh, maksudnya pesugihan putih gitu ya. Iya, maksud saya kan begitu. Enggak, maksudnya gini. Yang saya sering yang saya ketahui ini sebatas pengetahuan saya, yang namanya pesugihan ya tetap aja ada tumbalnya. Nah, kalau semisalnya minta tumbal, ibu udah nyiapin? Kalau saya nggak siap Mas, kalau Nggak siap misalnya kayak gitu. saya nggak siap, makanya saya tadi ibu bilang kalau ke Gunung Cermai, kalau Gunung Cermai saya benar-benar nggak sanggup. Oh, udah pernah ke Gunung Ciremai? Karena saya diajak temen orang Kalimantan, dia itu punya utang tuh rumah udah masuk bank, terus itu yang laki itu orang Garut, perempuannya orang Kalimantan. Itu temen baik banget itu masih yang istrinya itu. Itu saya cuma keluar biaya, dia yang ngalamin. Berarti ibu pernah mencoba melakukan ritual pesugihan ke Gunung Ciremai? Ke Gunung Ciremai itu, ya itu yang saya bilang mau ke Gunung Ciremai, ternyata sampai sana juru kuncinya meninggal. Oh, nggak jadi. Nah, terus itu tanya orang sekitar situ, ada yang penjaganya juga. Nah, terus yang diganti anaknya baru setahun meninggal lagi gitu. Itu 2 minggu kemudian 2 minggu setelah meninggal bapaknya itu tadi. Lah udah gitu terus ke gunung apa tadi ibu sebutin juga pernah itu Bu, tapi saya nggak mau, saya bilang gitu. Toh selain jauh juga jalannya menanjak sekali, saya nggak sanggup kalau ke sana, saya memang enggak, saya bilang. Berarti yang pernah tempat pesugihan yang pernah ibu kunjungi itu wilayah mana aja Bu? Ya itu Gunung Ciremai. Cuma satu Gunung Ciremai. Terus gunung apa itu sebelahnya itu lagi? Oh, gunung apanya? Kampomas. Parung. Bukan, sebelah Gunung Ciremai apa? Cirebon. Daerah. Yang tempatnya ada ikan-ikannya itu, tapi itu teman saya kan mintanya instan. Kuningan, Di situ nggak ada. Oh, Cibulan. Cibulan, bukan? Nggak tahu gunung apa. Gunung itu. Karung. Cakrabuana. Dharma. Iya. Pokoknya itu cuma
Sangyang. Oh iya, Sangyang. Oh. Oh, Sangyang tuh. Nah, itu kan ada ikan banyak kan, ikan emas itu besar-besar satu kolam. Oh, itu. Ibu pernah ke sana juga. Pernah ke sana. Telaga berarti ya? Iya. Oh. Majalengka. Nah, itu teman saya tuh bilang sama juru kuncinya, bilang minta yang instan. Kalau instan di sini nggak ada. Oh, kata juru kuncinya terus. Ya itu terus teman saya nggak jadi. Terus kemana lagi, Bu? Yuk cuma itu aja, Mas. Oh, udah berarti. Sampai sekarang berarti belum ada yang berhasil. Belum. Jadi Ibu carinya yang instan, yang cepet, yang berhasil gitu. Kalau saya sih bukan cari yang instan, saya bilang sama ibu tadi kan kira-kira bisa nggak ditunjukin Gunung Cermai itu. Kalau saya ke sana memang saya nggak sanggup, soalnya apa harus nyiapin tunggal musuh, saya bilang. Oh, JM. Sedangkan saya nggak ada musuh, Bu, saya bilang gitu. Oh, jadi mohon maaf, Bu, ini mungkin ada agak sedikit pengetahuan saja. Itu waktu ke Gunung Cermai itu persyaratan yang harus disiapkan itu apa aja, Bu? Pertama musuh. Berarti Teman saya itu mau nyiapin ada musuh gara-gara teman layar gitu loh. jadi jual musuh jadinya, Mau ditumbalin jual gitu. musuh, benar. Terus Nah, karena dia itu nggak ada uang sama sekali, sampai anaknya itu beli susu aja dulu minta saya yang suruh ngirim gitu. Itu waktu itu biayanya berapa, Bu, kalau ke sana? Nggak keluar biaya no, Mas, orang itu apa nggak ketemu juru kuncinya. Oh, nggak ketemu juru kuncinya. Oh, belum sempat transaksi lah begitu ya? Belum. Oh. Terus ke mana yang siapa tadi Ibu sebutin tadi, itu teman saya keluar 10 juta. Keluar 10 juta itu ternyata juga nggak ada apa-apanya. Nggak berhasil begitu ya, Bu? Enggak. Nah, harapan Ibu sampai saat ini belum ketemu jalan. Itu seperti apa? Apakah misalkan mau lanjut cari pesugihan putih, apa misalkan mau usaha aja? Kan kalau yang hemat saya ini pemikiran saya, uang kan Ibu udah keluar banyak ya. Daripada keluarin banyak ke sana kemari belum berhasil, mending memperbesar modal buat usaha aja kalau saran saya. Nah, itu harapan Ibu seperti apa, Bu? Iya, kalau saya minta dibantu Bu Indah itu, kalau saya tetap kuliner itu yang saya jalani. Tapi lewat jalur pesugihan. Ya minta dibantu lah. Biar laris mungkin Minta begitu. dibantu biar tambah banyak pesanan. Terus itu tadi dianjurin katanya mau disuruh nganter Pak siapa itu tuh, suruh ritual di atas. Oh, iya. Itu nggak tahu tujuan apa, ritualnya gimana, saya belum tahu. Dan untuk Ibu kan keliling ini kan butuh biaya. Berarti sampai sekarang Ibu apa masih menjalankan usaha, apa misalkan dibiayai orang atau biaya sendiri atau jual aset gitu Biayanya, kalau biaya saat ini gitu? sampai sekarang ini teman saya yang Jakarta itu yang keluar biaya. Kalau misalkan nggak berhasil berarti digantiin atau enggak? Atau tetap jadi utang? Iya, dia kan mikirnya itu karena pertama kali saya sampai seperti ini dulu yang narik tuh dia. Oh. Jadi dia itu merasa. Oh iya, benar, ngerti sekarang. Jadi awal mulanya Ibu terjun ke dunia hal-hal gaib dari mulai uang goib, dia yang ngajakin. Dari mulai jadi pertama. Kalau menurut saya Ibu seolah-olah jadi percobaan, mungkin begitu ya, Bu? Ya saya yang suruh maju, dia yang keluar biaya. Tapi ya itu, kalau memang pakai korban, apalagi keluarga, anak saya sakit aja, Mas. 3 tahun itu keluar masuk rumah sakit. Saya cari obat itu apa yang saya punya saya jual. Masa saya tega mau? Oh, nggak mungkin tega gitu. Bawa keluarga, nggak mungkin saya. JM juga Ibu nggak bisa musuh gitunya. Saya nggak mau. Ya bisa tuh Ibu ya. Jadi Bu, terima kasih atas pengalaman Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi saya dan teman-teman, khususnya buat yang nonton juga. Ambil sisi positifnya dari tayangan ini, bahwasanya gelap mata itu bisa membawa kita ke jurang kehancuran. Oke Bu, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu bisa menemukan jalan keluar ya Bu ya. Dan kalau boleh nanti kita bisa minta video yang uang gaib ya, buat buat ya pengetahuan saja.
Terima kasih Bu, kita pamit Sama-sama. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.